Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Fasli di presentasi Fasli. Di kesempatan ini, Fasli akan mempresentasikan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3, kelas 6, membahas tentang bekerja sama untuk mencapai tujuan, gerak berlari dengan teknik yang baik dan benar, cara hewan beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Fasli mulai ya. Pernahkah teman-teman melakukan kerjasama? Pasti dong, karena dengan bekerja sama kita akan lebih cepat mencapai tujuan. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah suatu usaha yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok untuk mencapai suatu tujuan. Contoh bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Teman-teman pasti sudah tahu kan contohnya? Fasli akan memberikan contoh kerjasama pada saat kita bermain bersama, seperti bermain ayam dan elang, bermain gobak sodor, bermain tarik tambang, dan lain-lain. Permainan itu semua membutuhkan kerjasama dan kekompakan antar kelompok untuk mencapai suatu tujuan atau kemenangan. Dalam permainan tersebut juga dibutuhkan gerakan lari. Di saat kita berlari, kita perlu memperhatikan teknik berlari dengan baik dan benar agar tubuh kita tidak cedera. Bagaimana teknik berlari dengan baik dan benar? Yang pertama, kecondongan badan harus disesuaikan dengan jenis larinya. Yang kedua, pengaturan nafas. Dan yang ketiga, harmonisasi gerakan lengan dan tungkai. Gerakan utama di saat kita berlari adalah ayunan lengan dan langkah kaki. Kecepatan berlari ditentukan oleh panjang langkah dan kerapatan langkah. Pada presentasi Fasli sebelumnya, Fasli sudah membahas tentang pertempuran Surabaya. Sekarang yang akan Fasli bahas pada presentasi hari ini adalah pertempuran Ambarawa. Kedua pertempuran tersebut sama-sama dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa terjadi karena ingkarnya pihak sekutu pada perundingan yang telah disepakati bersama antara Insinyur Soekarno dengan Brigadir Petro. Apa yang melatar belakangi tentara sekutu yang dikunjungi oleh Nica mendarat di Semarang untuk mengurus dan membebaskan tawanan perang? Mengapa pihak Indonesia marah kepada pihak sekutu? Karena pihak sekutu mempersenjatai tawanan tentara Belanda. Siapa yang memimpin pertempuran Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945 dan taktik apa yang digunakan pihak Indonesia? Pertempuran Ambarawa dipimpin oleh Kolonel Sudirman dengan menggunakan taktik gelar subit urang, yaitu pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terbunuh. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan pihak Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa dan membuat pihak sekutu mundur. Kemenangan ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Selain manusia, ternyata hewan juga ada loh yang melakukan kerjasama. Salah satu contohnya adalah hiena. Hiena bertahan hidup dengan cara bersatu dan bergerombol. Hiena merupakan hewan yang memiliki strata sosial lebih tinggi dibandingkan hewan yang lainnya dan dapat mempertahankan wilayahnya dengan cara memanggil rekan-rekannya. Untuk mengusir hewan yang masuk ke wilayahnya, hiena akan bersatu dan bergerombol atau bekerja sama. Wah, lucu juga ya teman-teman. Hiena juga merupakan hewan yang lebih cepat dalam menyelesaikan masalah. Hiena juga dapat menghitung jumlah penyusup
dan berapa rekannya yang harus hadir untuk mengusirnya. Selain hiena, ternyata ada juga beberapa jenis hewan yang lebih cepat dalam beradaptasi. Bagaimana cara hewan tersebut beradaptasi? Baiklah, Fazli akan menjelaskannya. Yang pertama, kamuflase. Kamuflase dilakukan dengan cara hingga pada daun untuk menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Contohnya belalang daun dan belalang sembar. Yang kedua, mimikri. Mimikri adalah mengubah warna kulitnya dengan tempatnya berada untuk membaur dengan lingkungannya. Contohnya bunglon. Yang ketiga, autotomi. Autotomi adalah melepaskan bagian tubuhnya. Contohnya cicak dan kadal yang terkadang melepaskan ekornya untuk beradaptasi. Yang keempat, menggulung diri. Menggulung diri adalah penyesuaian yang dilakukan dengan cara menggulungkan tubuhnya. Contohnya terenggiling dan lipat. Nah, selesai sudah. Fazli mempresentasikan tentang tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Dapat diambil kesimpulan bahwa kerjasama, kekompakan, persatuan, dan kesatuan merupakan taktik atau kunci untuk mencapai tujuan atau kemenangan bersama. Penyesuaian diri terhadap lingkungan pada hewan dilakukan dengan cara kamuflase, mimikri, autotomi, dan menggulung diri. Nah, selesai sudah presentasi dari Fazli. Mohon maaf bila ada kekurangannya ya. Fazli juga berharap semoga apa yang Fazli presentasikan buat kalian semua bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.